Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat ya, walaupun lagi puasa. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, nggak afdol rasanya kalau nggak perkenalan. Perkenalkan, nama aku Syifa Latifah Salsabila, kalian bisa panggil aku Syifa, Sabil, atau apapun itu. Aku mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Psikologi. Teman-teman, gimana nih? 40 hari lagi 45 hari lagi kita teman-teman udah mulai ujian UTBK. Gimana persiapannya? Apakah ada materi yang masih bikin bingung atau aku udah siap banget nih buat ujian? Oke, feel free banget ya teman-teman buat cerita. Kayaknya teman-teman udah pada siap banget nih ya. Oke, kalau teman-teman udah siap, kita mulai aja ya pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pemahaman bacaan dan menulis tentang kalimat efektif. Cuman karena udah hampir mendekati karena udah hampir mendekati SNBT, aku pengen kita langsung praktek aja lewat soal. Gimana? Seru? Oke. Nih, ini soalnya. Nah, teman-teman, aku mau kasih tips nih. Kalau misal kalian lihat soalnya kayak gini, kalian pertama jangan baca semua, karena itu ngabisin waktu. Jadi yang pertama adalah kalian baca dulu soalnya. Karena dengan kalian baca soalnya, kalian bakal tahu apa nih yang dimau si soal ini, apa yang harus kalian cari dari bacaan ini. Itu. Jadi mari kita baca dulu soal yang pertama. Jangan dulu baca bacaannya ya, tapi baca dulu soalnya. Oke, kita langsung aja baca soalnya. Di sini tertulis kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan 4. Nah, teman-teman, dari soal ini kita tahu bahwa yang dicari itu hanya bagian 3 dan 4. Jadi, dari situ teman-teman cukup baca kalimat 3 dan 4-nya aja. Gitu. Nah, kalimat 3 itu berisi, rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Sedangkan kalimat 4, gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat atau PM 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Nah, kalimat ini tuh buat menggabungkan dua kalimat itu kita lebih cocok yang mana sih? Mari kita lihat ABC-nya ya. Mari kita lihat pilihan gandanya. Nah, pilihan A itu. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 ketika gelombang panas berkepanjangan menyebabkan konsentrasi materi partikulat PM 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Menurut teman-teman, ini apakah tepat? Nah, sebenarnya ketika itu bisa aja digunain. Hanya saja kalau ketika itu menunjukkan waktu atau momen yang terjadi secara bersamaan dengan suatu peristiwa. Sedangkan rekor ini terpecahkan itu secara berurutan. Jadi bukan dilangsungkan secara bersamaan. Oke, yang A berarti kita tidak ya, cut off. Nah, yang B, dengan kita baca aja kalimat penyambungnya ya. Yang B itu dengan terjadinya. Nah, rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 dengan terjadinya gelombang panas berkepanjangan menyebabkan konsentrasi materi partikular atau PM 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Teman-teman, ketika baca jawaban ini, teman-teman bingung nggak? Jujur, ketika aku baca ini, aku sedikit bingung karena dengan terjadinya, menurut aku itu nggak pas. Karena kalimatnya jadi lebih kompleks dan agak membingungkan. Sedangkan ciri kalimat efektif adalah kalimat yang logis dan tidak membingungkan. Jadi jadi jawaban B kita cut. Karena salah. Nah, yang C, rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Gelombang panas menyebabkan setelah gelombang panas berkepanjangan menyebabkan konsentrasi materi partikulasi PM 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Gimana? Menurut aku, ini tuh kata setelah itu cocok. Karena kata setelah itu menghubungkan dua peristiwa yang terjadi secara berbeda tapi berurutan. Nah, rekor ini dipecahkan pada tahun 2023 sesudah terjadinya gelombang panas.
Tuh teman-teman. Nah, mari kita breakdown lagi. Kalau kita pilih D ya. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023, di mana gelombang panas berkepanjangan menyebabkan konsentrasi materi partikular PM 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Nah, teman-teman, jawaban D itu aku rasa kurang tepat karena di mana itu identik dengan penyebutan untuk tempat dan bukan urutan waktu. Jadi yang jawabannya D salah. Oke, selanjutnya E. Bertepatan dengan. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 bertepatan dengan gelombang panas berkepanjangan menyebabkan konsentrasi materi partikular PM 2,5 dan ozon di permukaan tanah. Kalau bertepatan itu sebenarnya bisa aja, cuman kurang tepat karena bertepatan itu untuk sama ketika sama bertepatan dengan itu sama untuk kejadian yang dua kejadian berbeda tapi terjadi di waktu yang sama. Sedangkan untuk rekor ini dan gelombang itu dua kejadian yang sama tapi terjadi secara berbeda walaupun berurutan. Jadi kita tahu jawabannya adalah C. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, aku punya tips buat kalian belajar kalimat efektif. Yang pertama adalah kalian bisa ini berlaku untuk semua soal kalimat efektif dengan berbagai tipenya ya. Yang pertama adalah ketika kalian mencari kalimat efektif, kalian harus perhatiin pola kalimatnya. Kalian harus perhatiin yang paling penting adalah subjek dan predikatnya, karena itu dua pola yang sangat penting dan yang harus ada di sebuah kalimat. Ketika kalian udah menemukan predikat sama subjeknya, oke, ini predikat sama subjeknya aman, kalian bisa cari ketepatan kalimat itu kayak konjungsinya, terus imbuhannya kayak dan atau. Nah, ketika kalian bertemu dan atau, imbuhan sebelumnya tuh harus sama. Kalau mau me, kalau mau ber. Jadi nggak bisa me dan ber. Misal contohnya, anak-anak itu menari dan bernyanyi. Nah, itu nggak bisa teman-teman, itu kalimat nggak efektif. Jadi kalimat yang efektif adalah anak-anak itu menyanyi dan menari, atau ya menari dan menyanyi. Jadi harus sama-sama. Imbuhannya tuh harus sama me dan me, ber dan gitu teman-teman. Jenis katanya juga harus sama. Terus yang ketiga, kehematan kata. Kalau pola kalimat itu udah benar, terus konjungsi dan kesetaraan udah benar, teman-teman cek kehematan katanya. Jangan sampai ada kalimat yang maknanya sama tapi dipakai. Kayak contohnya adalah para siswa-siswa. Nah, kenapa sih gak boleh? Karena para itu udah mencakup semua teman-teman. Dan siswa-siswa juga itu tuh menyebut bilangan yang lebih dari satu, menyebut siswa lebih dari satu. Sedangkan para siswa juga itu menyebut siswa lebih dari satu. Jadi penggunaan para siswa-siswa itu kurang tepat teman-teman. Jadi harus dilihat lagi kehematan katanya dan kalimat, dan tidak menggunakan kalimat yang sama maknanya gitu. Nah, yang keempat, teman-teman harus perhatiin tanda bacanya. Itu hal yang agak kecil-kecil cabai rawit. Soalnya salah penempatan titik, salah penempatan koma itu juga bisa berdampak pada kesalahan pemilihan jawaban. Jadi harus diperhatiin fungsi titik dan komanya teman-teman. Gitu teman-teman. Semoga penjelasan aku tadi dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dapat bermanfaat buat persiapan UTB SNBT teman-teman semua. Feel free banget kalau kalian masih bingung dan ada yang pengen ditanyain, boleh banget nanya ke aku, bisa chat lewat WhatsApp ataupun Instagram ya teman-teman. Terbuka banget, bahkan even kalian mau bercerita, boleh banget. Itu teman-teman. Nah, kita udah ada di akhir. Semoga teman-teman sukses SNBT-nya dan juga lancar ngerjainnya. Semoga teman-teman juga keterima di universitas yang teman-teman pengen dan jurusan yang teman-teman pengen. Oke, kita kasih applause dulu buat diri kita sendiri dan kita peluk diri kita sendiri, bilang aduh hebat banget. Kita hebat dan kita bisa lewatin UTBK ini, kita bisa lewatin SNBT ini. Gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next pertemuan. Dadah.